Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Pada subtema pertama masyarakat peduli lingkungan pada pembelajaran kedua. Adik-adik, jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman, maka jangan lupa video ini kalian like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kakak share berikutnya. Terima kasih. Hari ini pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis kalian dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan kegiatan berlatih tentang interval nada, siswa dapat memahami pengertian interval nada dengan baik. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Nah adik-adik, kegiatan berikutnya yaitu Ayo Membaca Bersama. Teks yang akan kita baca yaitu berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian?
Beberapa warga memiliki lubang biopri atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan setiap hari dituang ke dalam lubang biopri dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelolaan bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungannya. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi boneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, adik-adik, setelah kita membaca teks tersebut, diharapkan kita bisa menjadi warga untuk bisa berkontribusi terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Nah, adik-adik, ayo berlatih untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Adik-adik bisa membaca soal nomor 1 ini di dalam hati masing-masing. Lalu jawablah pertanyaannya sesuai dengan jawaban adik masing-masing. Kemudian cocokkan dengan jawaban kakak berikut ini. Bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya jawaban kalian tepat dong. Nah, adik-adik, kita berlanjut kepada soal nomor 2. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut ini. Nah, adik-adik, untuk pertanyaan nomor 2 ini silahkan kalian jawab berdasarkan pertanyaan sesuai dengan lingkungan sekitarmu dan laporkan kepada guru kalian masing-masing. Nah, adik-adik, ayo kita bernyanyi. Kalian hari ini perhatikan dan dengarkan lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan, karya Uli Hari Rosadi. Aku cinta lingkungan.
Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan? Silahkan kalian nyanyikan lagu tersebut dengan menggunakan interval nada yang baik. Lalu, apa yang dimaksud dengan interval nada? Jarak antar nada disebut interval nada. Jadi, interval nada adalah jarak satu nada dengan nada lainnya. Berikut ini contoh tangga nada dan interval nada. Ini adalah salah satu contoh tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda antara nada-nada tersebut. Nah, adik-adik, ayo berlatih. Kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, lalu tuliskan di buku tulis dan buku latihan kalian. Dan jangan lupa kalian laporkan kepada guru kalian. Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama, membersihkan rumah sambil bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Perhatikan 2 gambar anak-anak dan remaja berikut. Kita akan belajar tentang ciri-ciri pubertas. Hal ini bukanlah hal yang tabu. Kalian tetap harus mengetahui tentang ciri-ciri pubertas tersebut. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Dan kemudian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban kakak berikut ini. Pada gambar A termasuk pada gambar anak-anak. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Gambar B termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Pertanyaan yang kedua, tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tuliskan jawaban kalian pada kolom dan cocokkan jawaban kalian dengan kakak. Kalian pasti tahu dong apa itu masa puber. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ini ciri-ciri masa puber pada anak perempuan. Pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking. Payudara membesar, dan yang keempat, pinggul membesar. Berikut ini ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara jadi membesar. 3, tumbuh jakun. Keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah adik-adik, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.